Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Hidayah, mahasiswa jurusan Teknologi Hasil Perikanan Universitas Riau. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai fungi laut, yaitu Penicillium sp. Pengertian fungi laut banyak didefinisikan oleh beberapa ahli. Namun banyak yang menggunakan pengertian dari Paul Meyer, yaitu fungi laut adalah fungi yang menyelesaikan seluruh siklus hidupnya di dalam laut, baik tumbuh dan bereproduksi di laut atau estuari. Fungi laut dibedakan menjadi fungi laut obligat dan fungi laut fakultatif. Fungi laut obligat itu menghabiskan seluruh tahapan hidupnya di dalam air, sedangkan fungi fakultatif adalah fungi darat maupun fungi air tawar yang mampu tumbuh dan bereproduksi di laut. Fungi laut juga diklasifikasikan menjadi 3 filum, yaitu Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Fungi ini dibedakan berdasarkan cara perkembangbiakan seksualnya. Ascomycota dilakukan dengan membentuk spora di dalam ascus. Basidiomycota bereproduksi dilakukan dengan membentuk spora di dalam basidium. Sementara itu, Deuteromycota belum diketahui mekanisme reproduksi seksualnya. Fungi laut terdapat sangat banyak di alam ini. Menurut Jones pada tahun 2000 menyatakan bahwa keanekaragaman fungi laut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketersediaan substrat, kompetisi, temperatur, dan salinitas. Sekarang kita masuk dalam Penicillium sp. Penicillium sp adalah jamur yang berkembang biak secara aseksual dengan membentuk conidium yang berada di pupa. Setiap conidium akan tumbuh menjadi jamur baru. Conidium berwarna kehijauan dan dapat hidup di makanan roti, buah-buahan busuk, kain, atau kulit. Ciri Penicillium sp ialah pupa bersekat atau bersepta, stelium bercabang, biasanya tidak berwarna, conidiophora bersekat dan muncul di atas permukaan. Berasal dari hifa di bawah permukaan, bercabang atau tidak bercabang. Kepala spora berbentuk seperti sapu dengan stigmata muncul di dalam kelompok. Conidium membentuk rantai karena muncul satu persatu dari stigmata. Conidium pada waktu masih muda berwarna hijau, kemudian berubah menjadi kebiruan atau kecoklatan. Fase pertumbuhan Penicillium sp terbagi dalam 4 fase. Yang pertama ialah fase lak. Fase lak ini merupakan tahap awal yang muncul ketika mikroorganisme menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Kemudian masuk ke dalam fase eksponensial. Fase ini mulai ketika sel mulai aktif membelah diri dengan waktu generasi yang panjang. Fase tersebut akan berhenti sesuai dengan ketersediaan nutrisi dalam medium dan beberapa faktor lain. Fase stasioner merupakan suatu fase ketika jumlah mikroorganisme di dalam kultur tidak mengalami pertambahan maupun pengurangan sehingga membentuk keseimbangan. Fase tersebut muncul karena 2 faktor umum, yaitu karena nutrien penting di dalam medium sebagian besar telah habis digunakan dan karena adanya beberapa produksi buangan dari metabolisme sel yang terakumulasi di dalam medium dan menghambat pertumbuhan. Kemudian yang terakhir ialah fase kematian. Fase ini merupakan suatu fase ketika sebagian besar sel di dalam kultur mengalami kematian dan sel karena kehabisan nutrisi. Fungi ini juga banyak dimanfaatkan dalam beberapa aspek kehidupan kita sehari-hari, seperti dalam pembuatan antibiotik, pangan ikan, dan pemanfaatan dalam pembuatan keju. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.